Shalom saudara sekalian. Mari kita lebih bersemangat lagi. Shalom saudara sekalian. Sebuah kebaikan Tuhan kita hari ini masih boleh beribadah di tengah pandemi seperti ini. Kita masih boleh bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kita bisa bertemu dengan saudara-saudara lain yang seiman untuk kita beribadah bersama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik, Allah yang memelihara setiap dari kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu ya Bapa. Kami boleh hadir kembali ya Bapa di rumah-Mu untuk beribadah, untuk bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau ya Yesus, biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami ya Yesus mau mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau dengan lebih dalam. Kami mau ya Tuhan berlarut-larut diam dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siapkan hati kita mau cari wajah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih.
Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan setiap hati kami ya Yesus, untuk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa, untuk bersekutu dengan Engkau ya Yesus. Oh itu ya Tuhan yang kami rindukan ya Bapa, karena di dalam Engkau ada penyegaran ya Yesus. Iman kami dikuatkan, jiwa kami dikuatkan bersama dengan Engkau. Kami telah menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau lebih lagi ya Yesus, bersemangat ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Jamah setiap hati kami ya Yesus, dan biarlah semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Karya
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memberi persembahan yang terbaik kita, mari kita mau angkat sebuah pujian. Pujian ini mengingatkan bahwa di masa-masa yang tidak menentu atau mungkin rasanya berat, jangan sampai kita lupa bahwa kita ini memiliki Tuhan yang besar. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita mau imani pujian ini, kita mau imani setiap liriknya. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Amin Tuhan. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Baik, saudara dong jemaat sekalian hidup karena percaya Kau yang berjanji untuk setia, dan pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak
kami Tuhan. Biar kami ya Tuhan gak pernah lupa ya Yesus, kalau kami punya Tuhan yang besar ya Bapa. Tuhan dari segalanya ya Yesus, Tuhan yang mampu ya Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan yang mampu memberikan kuasanya ya Tuhan. Biar kami gak lupa itu ya Yesus, supaya iman kami tetap padamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati kami ya Bapa, bukalah telinga kami ya Yesus. Biarlah setiap perkataan firman yang keluar dari bibir hamba-Mu bisa tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus ya Yesus, biarlah apa yang disampaikannya benar-benar datang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bisa sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Haleluya. Saya senang ya jemaat banyak yang hadir. Tapi saya lebih senang lagi kalau jemaat itu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita tuh masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk ibadah. Pakailah ibadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya minta jemaat saat ibadah tidak ada yang bicara satu sama lain. Amin. Kita menghormati firman Allah. Karena jemaat percaya enggak Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Ya. Waktu Tuhan ada di bait Allah, jemaah murid-muridnya tidak memperhatikan, tapi Yesus memperhatikan. Siapa yang maju ke depan memberikan persembahan kepada Tuhan? Dan Yesus katakan, janda miskin ini memberi yang terbaik, memberi yang terbanyak. Ya, jadi Tuhan itu selalu ada. Berapa saja kita berkumpul, Allah di tengah-tengah kita. Amin. Kita baca kitab Mazmur 65 ayat 12, tolong diangking. Mazmur 65 ayat 12. Saya minta jemaat bangkit berdiri. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Amin. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Tuhan itu memahkotai tahun dengan kebaikannya. Jemaat dikasihi Tuhan, kalau bagi saudara kita agama Buddha, setiap tahun itu mereka bingung. Waduh, tahun ini sionya itu macan, ya. Tapi macan air, loh, macan itu lagi di gunung. Kalau macan di air itu ya tentu macannya itu tidak sebuah macan di gunung, ya. Tapi kita tidak memperhatikan, tidak mempedulikan siapa. Amin. Yang kita pedulikan adalah firman Allah, ya. Daud katakan, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jadi Daud itu setiap tahun Daud itu tahu bahwa Tuhan setiap tahun, hari, saat ada jaminan dari Tuhan, ya. Kita tahu setiap saat, setiap tahun, setiap hari kita itu hidup dalam jaminan Tuhan. Amin. Mahkota itu berarti apa? Tidak semua orang itu dapat mahkota. Dalam pertandingan yang dapat mahkota cuma satu orang, ya. Tetapi kita semua kalau kita tekun, setia dan sungguh-sungguh pada Tuhan, kita diberi mahkota. Dan mahkotanya itu kebaikan Tuhan. Haleluya. Mahkota bicara tentang kemuliaan Tuhan, ya. Dan itu diberikan kepada kita segala kebaikannya. Saudara, kalau waktu musim setiap tahun, ya, raja-raja itu setiap tahun itu mereka itu pasti perang, ya. Saya tadi catat ayatnya itu salah, ya. Setiap tahun raja-raja itu keluar perang. Nah, di keluar perang mereka merampas, ya. Kalau menang mereka dapat jaran banyak.
Tapi tahun itu Daud tidak perlu keluar perang. Daud santai-santai di atas Sodoma, sehingga membuat dia berdosa dengan Batseba. Jemaat dikasih Tuhan, kalau perang itu pasti dapat jaran banyak. Ya, raja-raja itu kenapa keluar? Karena mereka ini memperluas daerah mereka, mengambil lagi daerah-daerah bangsa lain, lebih diperluas. Mereka bisa menjara banyak-banyak dari bangsa lain. Satu kali Daud itu dia jarah ya di dalam 2 Samuel 12 29 sampai 30, tolong dongeng. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jaran dari kota itu. Kita lihat Daud waktu perang dia dapat jaran, dapat satu mahkota. Mahkota itu emasnya 1 talenta. 1 talenta itu kurang lebih 34 kilo. Coba kalau kita ditaruh emas 34 kilo lah. Kepala munyeng ya, berat ya. Tapi Daud dapat itu. Jemaat dikasih Tuhan, dia dapatkan 1 talenta emas mahkota yang ditaruh di kepalanya. Dan dapat jaran sangat banyak. Jemaat dikasih Tuhan, Daud setiap kali, kenapa dia katakan tahun? Tuhan memberikan tahun, dikatakan Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Karena setiap tahun kalau dia keluar perang, mesti menang, pasti dapat jaran banyak. Dan Daud tahu ini semua karena Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri. Kasih karunia Allah di dalam hidupnya, kebaikan Allah dalam hidupnya. Lalu dia makan jaran-jaran oleh Daud. Dia dapat jaran begitu banyak. Jemaat dikasih Tuhan, sama Daud jaran itu 1 tawari, mungkin 1 tawari 29 ayat 1 sampai 9. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan.
Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Amin. Jemaat dikasih Tuhan. Kita lihat kalau kita baca ini. Daud itu ya, dia dapat jarang banyak. Lalu dia apakan? Dia simpan di gudangnya. Semua itu disiapkan untuk membangun bait Allah. Bahkan dia sendiri pribadi yang punya emas. Emasnya pun dikeluarkan. 3.000 talenta emas. 3.000 dikali 36 kilo. 34 kilo. Berapa geng? 34 kali 3.000. Berapa geng? Aduh, tidak bisa dihitung. Hah? Berapa? 102 kilo. Ton, saudara. Wah. Itu Daud. Ya. Dia dapat jaran banyak, dia dapat berkat banyak, dia simpan. Hati Daud cuma satu, aku membangun bait Allah yang sangat megah dan sangat luar biasa mulia. Jadi Daud itu sudah, karena Tuhan katakan kamu tidak boleh bangun bait Allah, kamu sudah banyak membunuh orang. Nanti anakmu Salomo nanti yang membangunnya. Jadi sama Daud itu sudah ditoto, disiapkan ya semua bahan-bahan untuk bangun bait Allah. Jemaat dikasih Tuhan, itulah Daud. Dia katakan Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Daud dia tidak sia-siakan kebaikan Allah. Jemaat, demikian juga kita ini. Apa jemaat itu merasakan kebaikan Allah? Tahun ini, tahun lalu, apakah kita merasakan kebaikan Allah? Apakah kita itu merasakan berkat-berkat Allah? Amin. Apakah kita sudah siapkan? Oh, berkat ini nanti untuk Tuhan. Pernahkah jemaat begitu? Berkat ini aku simpan, nanti aku untuk Tuhan. Seringkali kan kita simpan berkat ini kok ini nanti juga beli mobil, ini nanti juga beli rumah, ini nanti juga beli pergi lancar ke luar negeri. Saking sekarang kan nggak boleh, ya toh, ke luar negeri. Jadi nggak bisa. Tetapi jemaat, belajarlah seperti Daud. Akuilah bahwa Tuhan itu memahkotai tahun dengan kebaikannya untuk setiap kita. Amin. Rumah Tuhan, anak-anak saya, mereka terbeban membetulkan rumah Tuhan. Pada lantai 4, lantai 3 itu banyak yang rusak. Sampai tikus. Tikus itu bisa kapan lari kebaktian. Ya. Tikusnya itu lari. Serut mau lari ke kakinya Peter. Kalau dia tahu ada tikus itu Peter bisa jingkrak-jingkrak jangan. Mencolot deh. Dia nggak tahu kalau tikusnya sudah di samping kakinya, dia nggak tahu. Saya diam aja, nanti saya kasih tahu dia bisa gila-gila, saudara. Tikusnya sudah sampai di kakinya Peter, balik lagi masuk ke itu kolongan meja, saudara. Orang banyak begini tikusnya bisa keliaran, saudara. Tapi sekarang tikusnya satu pun tidak ada. Anak-anak saya mereka terbeban, ya. Mereka terbeban, mereka betulkan gereja ini. Begitu mereka lihat bapaknya sakit, sudah lemah. Bapak Gembala tidak mungkin bisa ngatur seperti itu. Tapi anak-anak saya, mereka yang sudah korban untuk rumah Tuhan, Tuhan itu tahu. Amin. Tuhan tahu berapapun yang mereka korbankan, berapapun yang mereka keluarkan untuk rumah Tuhan. Tuhan pastikan memberikan tahun kebaikannya, memahkotai ya tahun dengan kebaikannya. Amin. Anak saya, amin. Percayalah, apa yang kau korbankan tidak sia-sia. Tuhan itu catat semua. Makanya jemaat jangan takut korban untuk Tuhan. Beri untuk Tuhan, jangan terus minta sama Tuhan, tapi tidak mau memberi untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan itu pelit, kalau untuk Tuhan itu susah, ya beri
Jangan takut, seberapapun janda miskin tuh pergi ke gereja, dia nggak takut dia memberi, dia berikan seluruh nafkahnya, diberikan untuk Tuhan. Apakah dia kelaparan? Tidak akan kelaparan, karena Tuhan janji lebih diberkati orang yang memberi daripada orang yang menerima. Amin. Saya minta tahun ini jemaat semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena ini tahun rahmat Allah. Tuhan akan memberi. Kalau orang luar, kalau agama-agama lain, mereka cuma bingung dengan sio-sionya, ya. Suami saya sakit, teman saya tanya, suamimu itu sio apa? Saya bilang macan. Oh, pantesan suamimu sakit, gak sembuh-sembuh. Karena ini tahun macan, jadi makannya jong. Jong sama macan, jong sama ular, jong sama ketek. Saya tidak tahu. Di sini tidak ada ya. Jemaatnya nggak tahu, tiongkingnya nggak tahu siapa tiongking ya. Lah, itu katanya. Tapi saya bilang, enggak, saya tidak percaya itu. Saya percaya pemeliharaan Allah untuk suami saya. Lu jangan, suamimu jangan boleh keluar-keluar. Itu jong suamimu. Enggak, saya tidak percaya itu. Saya percaya Tuhanku ajaib dan heran. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lalu dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Jejaknya Tuhan. Jemaat ngerti jejak? Jejak itu ya kaki sing didek ini, diangkat gini, lah itu jejak, ya. Jejaknya Tuhan, jemaat, ya orang Israel. Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka itu dipimpin oleh Tuhan, tiang awan, tiang api. Jejak Tuhan itu terus di depan mereka. Mereka terus ada di belakang jejaknya Tuhan. Selama mereka ada di belakang jejaknya Tuhan, selama mereka mengikuti jejaknya Tuhan, mereka selamat. Tidak ada satupun orang Israel yang terkecil, termiskin, terapapun, mereka yang mengalami musibah. Ada tangan Tuhan yang melindunginya. Kalau kita terus hidup di dalam jejaknya Tuhan, ya, kalau kita terus percaya kepada firman-Nya Tuhan, jangan takut. Amin. Jemaat, ya. Itu saya itu kan ikut doa, ikut senam pagi, senam joget gitu ya, supaya ya walaupun tua ya supaya suka cita gitu. Padahal saya senam itu setengah mati nggak bisa, tapi saya paksakan. Lah ada engkau satu itu mungkin naksir sama teman saya ini memang cantik, ya, cantik, baik, sopan. Kalau lihat Bapak Gembala dari jauh dia sudah Pak, gitu ya. Lah, ini engkau ini kalau joget sering di belakangnya teman saya. Makin lama makin maju, temanku ini sudah senang. Barusan ini dia batuk-batuk, saudara. Batuk-batuk, nggak taunya kemarin waktu Jumat dia memberikan pengakuan kalau dia kena Omikron. Langsung semburat buyar, senam joget, senam apa, buyar semua, takut semua ya. Lah, termasuk teman saya, karena dia sering di belakangnya. Tambah maju, cik mangkel aku. Percaya, nggak akan kamu tidak akan kena Omikron, tidak akan kena ke kamu. Kan dia di belakangmu, berarti kena gegermu kan, nggak kena depan. Kena di gegernya. Nah ini mumpung ya, ini saya ingatkan jemaat, kalau batuk, pilek, badannya gak enak, lebih baik jangan datang ibadah. Ya, jemaat kalau lagi batuk, pilek, kepala pusing, gak enak badan, jangan datang ibadah. Seperti tadi Bu Hambar permisi sama saya, katanya dia batuk, pilek, kepala pusing, ya. Saya bilang ya sudah Bu, sampean libur aja, jangan datang, nggak usah bersihin gereja.
Ya, ini Omikron ini memangnya penularannya itu cepat daripada nanti datang ke gereja yang lainnya kena. Jadi jemaat jangan lupa bawa masker. Makanya sama Tiongking itu disiapkan masker di depan. Tiongking ini staf gembala yang paling rajin, yang paling perhatian, ya, disiapkan masker. Jemaat dikatakan jejak Tuhan selama orang Israel mereka ada di belakangnya Allah dalam jejaknya Tuhan. Mereka mengalami kebaikan Tuhan. Kita lihat di sini, Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jemaat, kita lihat di sini. Mereka bisa berjalan siang malam karena mereka ikuti jejak Tuhan. Tiang awan dan tiang api. Orang Mesir tidak bisa menjamah seberapa hebatnya waktu itu. Ya, orang Mesir. Baik tentaranya, baik pasukan-pasukannya, mereka tidak bisa menjamah orang Israel. Jemaat jangan takut, tapi ya jangan mentang-mentang sudah besar, ya sudah besar, lalu wah aku sudah sehat, aku tidak akan apa-apa, ya seperti teman saya, mentang-mentang sudah besar jemaat. Hah? Oh booster. Sudah di booster, lalu mereka tuh makan di sini, makan di situ, makan di situ. Nanti belum guyonan, saya enggak mau ikut. Saya enggak ikut kalau teman saya gerombol-gerombol seperti itu, saya enggak ikut, ya. Saya kasihan sama Bapak Gembala. Hari ini saya senang sekali, mulai kemarin saya senang. Bapak Gembala bisa minta saya, bangun. Mana? Rawannya sudah ya? Oh enggak ngomong, enggak janji. Tiba-tiba saya dimintai rawon. Untung saya itu beli rawon, ya. Jadi saya cepet-cepet wis manasi nasi, manasi rawon, ya. Lihat Bapak Gembala makan itu senang gitu. Tadi pagi ya rawonnya masih ada, dimakan lagi rawonnya sama telur asin. Hatinya itu senang. Dan tadi Bapak Gembala bisa naik sendiri, lalu bisa berdiri, ya, berdiri memuji, ikut-ikut memuji Tuhan. Itu satu luar biasa. Amin. Semua karena doa dari jemaat. Yang tidak mendoakan, angkat tangan. Yang tidak mendoakan, Bapak Gembala angkat tangan, ya. Semua mendoakan, ya, Bapak Gembala. Jemaat kita lihat. Pada zaman Hosea, Yosua, ya, hadirat Allah ada di tabut Allah, ya. Mereka mengikuti jejak para pengusung tabut Allah, ya. Sehingga mereka menang. Yeriko rambrol. Peperangan demi peperangan itu terjadi, orang Israel bisa menang terus sampai masuk tanah Kanaan. Karena apa? Ada Allah hadir. Coba Ulangan 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dari awal sampai akhir tahun, mata Tuhan selalu melihat kita. Amin. Lah tahunnya lagi dari awal sampai akhir tahun, Tuhan lihat lagi. Tahunnya lagi dari awal sampai akhir. Jadi sepanjang tahun itu Tuhan selalu memperhatikan kita, melihat kita, memelihara, melindungi, membela kita. Amin. Ya jemaat, jadi kita enggak takut. Sekalipun ada COVID yang bagaimanapun, tentunya kita enggak sembarangan. Oh aku enggak wedi COVID lalu sembarangan, tidak mau pakai masker, lalu gerombol-gerombol dengan orang banyak, itu nyari penyakit. Ya. Kita ikut protokol, tetapi kita tidak ngawur.
datang ke gereja ibadah, pasti ada perlindungan Tuhan. Amin. Saya heran satu ibu ke gereja takut, tapi pergi ke pasar kok nggak takut ya. Kumpul-kumpul sama yang jual ikan, yang jual itu mereka tidak pakai masker. Lo kok nggak takut? Ke gereja kok takut? Saya bingung ya. Terbalik, jemaat percayalah di gereja itu ada Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan melindungi umatnya. Amin. Ya, sebab itu jemaat ya, kita mau belajar supaya tidak dalam Mazmur 65 ayat 12 ini kita pegang bahwa Allah itu memberikan kebaikannya, mahkotai tahun dengan kebaikannya, dan jejak Allah mengeluarkan lemak. Lemak itu bicara tentang berkat. Kalau kita terus ikut jejaknya Tuhan, di belakangnya Tuhan, pasti ada berkat-berkat Tuhan kasihkan. Kita perhatikan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, pasti ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya, setia ikut Tuhan ya. Walaupun kadang rasanya sulit. Satu contoh saja, untuk tidak bohong itu sulit loh. Ya. Untuk tidak bohong, orang Kristen tidak boleh bohong, sulit. Tetapi kita tetap mau melakukannya. Kita tetap mau taat jejaknya Tuhan. Karena Tuhan kita, Allah kita tidak pernah bohong. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian itu ya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami ya Yesus, bahwa dalam situasi-situasi ini ya Bapa, kami percaya Tuhan ada penyertaan-Mu ya Bapa dalam tahun-tahun ke depan ya Yesus. Ada rahmat Tuhan ya Bapa ketika kami menjalani tahun ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami percaya selalu bahwa di dalam Engkau ya Yesus ada kemenangan-kemenangan ya Bapa. Karena Engkau tak pernah gagal ya Yesus. Dan Engkau selalu ya Tuhan menepati segala janji yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu. Kami berkati Ibu Gembala ya Yesus yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati Ibu Gembala ya Tuhan. Berkati kesehatannya ya Yesus. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Berkati kehidupannya selalu ya Tuhan. Agar selalu aman di dalam Engkau. Berikan pelindungan-Mu ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan selama hidupnya Yesus, Ibu Gembala selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu ya Yesus. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami selalu ya Bapa. Tiba saatnya juga kami setelah ini akan memberikan persembahan kami yang kedua ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun tidak ya Yesus. Biarlah persembahan yang kami berikan ini kami bisa beri dengan hati yang tulus. Dan ya Tuhan, melalui persembahan ini kami bisa memuliakan nama Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sahkan haleluya, amin. Jemaat sekalian bisa duduk kembali. Mari kita mau menutup ibadah hari ini, kita naikkan pujian lebih dalam ku menyembah. Ku tinggikan Engkau
sekalian untuk balik berdiri. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Berkatilah usaha pekerjaan mereka, berkatilah keuangan mereka, berkatilah iman rohani mereka, hidup ibadah mereka. Tuhan, beri roh terbeban bagi umat-Mu, supaya satu dengan yang lain melayani pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan kalau sebentar ya Bapa, mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.